Allah Ta'ala fi kitabihil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di detik ini Allah Ta'ala meletakkan kita dalam suatu tempat yang sangat-sangat mulia, yaitu masjid. Masjid itu adalah fi'il makan atau tempat untuk meletakkan perkara yang sangat mulia yang ada di dalam diri kita, yaitu kepala kita, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mulia keadaan yang sangat-sangat hendaknya orang beriman itu bergembira ketika orang-orang lalai daripada Allah Ta'ala. Kita datang ke rumahnya Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia, ini perlu suatu perenungan yang sangat dalam, dari lubuk hati yang sangat dalam yang mulia, bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang mulia. Insyaallah. Sekarang manusia pada menjauh daripada masjid, otomatis dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, meninggalkan rumah-rumah Allah, akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusat hidayah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya adalah di masjid. Pertama kali Allah Ta'ala turunkan hidayah yaitu di Ka'bah, di Baitullah. Di sana Allah Ta'ala turunkan hidayah, kemudian Allah Ta'ala turunkan, Allah salurkan ke masjid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, dan kepada seluruh masjid-masjid Allah Ta'ala, Baitullah di mana saya berada, yang mana masjid itu hidup amalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita datang ke masjid yang mulia, sama dengan kita menyalurkan sinyal yang kuat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iman yang mulia. Siapa yang mau mendekat kepada Allah, maka dia akan mendapat iman yang sempurna. Barang siapa mau menjauh daripada Allah Ta'ala, maka semakin hari semakin tambah kufurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah usaha yang selalu dibuat, dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Bagaimana setiap manusia ini kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga agama yang menjadi ringan, bukan menjadi beban. Kenapa yang mulia? Karena dalam hatinya ada iman. Hidup di dunia, tapi pikirnya di akhirat. Insyaallah yang mulia. Ini kehidupan para sahabat yang mulia, yang menggegerkan dunia perdukunan, yang menggegerkan dunia ketatanegaraan. Persia, Romawi yang dibangun ribuan tahun, mereka takluk di bawah kaki-kaki para sahabat. Kenapa yang mulia? Karena hati sahabat ini telah penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ecek-ecek ini sahabat ini. Sahabat orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Ta'ala, karena sinyalnya kuat. Ada HP jadul ya gak kuat sinyal. Kita kali barang HP itu HP jadul. Ini imannya masya tinggi, karena dia selalu mengusahakan bagaimana seluruh umat datang ke masjid, bagaimana seluruh umat dikenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah usaha sahabat, usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Isa itu, setiap manusia itu punya sinyal kuat kepada surga, kepada iman, kepada akhirat, tergantung dia ini mau atau tidak. Di dalam keterangan tafsir benar yang itu disebut oleh beliau, bahwasanya kalau telinga kita tutup dengan kedua jari-jari kita, maka ada suara apa? Ada suara apa? Suara gemuruh. Kalau kuping kita tutup yang dengan kedua tangan kita,
akan terdengar suara begitu gemuruh. Suara apa itu? Maka seorang dokter itu tanya oleh Kiai Husain. Maka dia mengatakan, kalau telinga kita tutup, wahai Pak Kiai, akan ada suara begini-begini. Kenapa itu? Oh, karena ini dan itu, karena ini. Maka beliau mengatakan, kalau kita tutup telinga kita, suara yang begitu buruk di situ, itu adalah suara telinga Kausar. Allah. Berarti seluruh manusia punya sinyal, punya gelombang. Tergantung gelombang ini pas apa tidak. Kalau tidak pas, ya sudah, naudzubillah min dzalik, masuk neraka. Astagfirullah. Kalau gelombangnya itu pas, ini pasnya apa? Wa man zuhziha 'anil nari wa dakhala al-jannata faqad pas. Pas itu apa? Pas itu bahasa apa? Pas ada duit bisa 4 bulan. Insyaallah yang mulia. Waktu 4 bulan lagi. Insyaallah yang mulia. Ini pas waktunya sholat, mau selamat sholat masjid, insyaallah pas jadi manusia. Semua pas-pasan. Memang ahbab itu semua pas-pasan. Pas 4 bulan keluar 4 bulan. Pas 3 hari misalnya keluar 3 hari. Pas makamnya di rumah, makamnya mau dibuat dengan sempurna. Insyaallah yang mulia. Insyaallah. Fakat pas. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari neraka, maka sungguh dia telah mendapat kesuksesan. Ini semua dipaskan. Soalnya ini apa ini sunnah Rasulullah SAW? Inilah iman yang selalu dan selalu kita pikirkan, sehingga kita menghadap kepada Allah Ta'ala membawa iman yang sempurna, tidak ada cacat sama sekali yang mulia. 100%, kalau bisa 1000%, kalau bisa full iman, tidak bisa dikurangi. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Itu hitungan matematika dunia. Tapi yang melihat kalau iman yang kuat, 6 dikurangi 1 berapa? 6 dikurangi 1 dengan 5. Ini hitungan matematika. Hitungan imannya jadi 0. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6 dikurangi 1 sama dengan 0. Kalau iman gak dikurangi bagaimana? Allah. Gak bisa itu. Harus sempurna kepada Allah Ta'ala, sempurna. Sempurna para anbiya, para rasul, sahabat. Kita siapa? Makanya kita usahakan. Kalau iman kita kayak Nabi gak bisa. Tapi kita usaha ke sana, kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, maka kita akan digolongkan iman yang sempurna. Gerbongnya kita dicantolkan, misalnya melihat ini iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada iman yang sempurna, maka dalam hatinya akan ada ma'iyatullah, selalu merasa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kebaikan. Nusratul akan datang dalam diri kita yang mulia kalau iman sempurna. Memandang makhluk itu enggak ada. Adanya hanya Allah Ta'ala. Inilah sempurna iman. Syekh Ibrahim bin Adham ini beliau seorang Gus, orang mahkota, ditinggalkan itu semua keduniaan, lari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Akhir imannya sempurna, melihat dan merasakan makhluk itu kayaknya nggak ada. Maka suatu saat beliau lari dari kerajaan hutan, dibuang. Hidup pakai adab yang sempurna seperti Rasulullah SAW buat. Maka tidur di hutan itu kan namanya di hutan, itu kan dingin. Betul tidak? Enggak terkesan nyamuk, enggak terkesan apa. Allah datang itu besar. Belum enggak terasa ini. Tidur sama ular, hangat dikelola sama ular. Allah. La ilaha illallah. Kita boleh jingkrak-jingkrak.
Akhirnya mulia beliau tahu, loh ternyata bukan selimut tadi, bukan selimut. Kalau kita ternyata bukan istri kita, ini bukan selimut. Ternyata selimutnya tebal sekali, ular. Soal ular itu nggak tahu sebesar apa saya. Ceritanya pokoknya ular besar. Maka beliau itu takut. Manusia takut, wajar itu. Al-iman bainal khauf waraja, iman di antara takut dan mengharap. Kalau nggak punya takut itu nggak ada iman. Allah. Betul tidak? Manusia basyariah. Maka beliau lari sedikit, geser, ya Allah, Engkau jadikan perkara yang mengerikan menjadi melembutkan seperti ini ya Allah. Jadi takutnya itu ingat kepada Allah, kepada para aulia. Kalau kita takut langsung lari kepada siapa? Lari kepada makhluk gitu. Allah. Tapi kalau para wali, para anbiya, para rasul, takutnya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia geser sedikit, maka ular itu pun geser. Maka ular itu tunduk dia. Langsung tunduk sujud di depan beliau. Siap hikmat syaitan kepada antum. Yang mulia. Ini tertibnya ini dibalik ini. Dibalik oleh Allah Ta'ala. Kalau kita takut, kita lari kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau para ulama yang mulia, para wali yang nantinya berada iman yang sempurna yang mulia, maka itu ular itu sama saja. Maka ular itu malah tunduk. Insya Allah yang mulia. Kabar sunnah Sa'ad bin Waqqas karena ada iman yang kuat yang mulia. Negara megapolitan, negara adidaya yang nggak bisa terkalahkan, sudah ribuan tahun berjaya, maka beliau dengan pasukannya itu sedikit istiqomah, akhirnya tumbang itu. Inilah usahanya Rasulullah membuat iman yang kuat ini. Gak kayak Bani Israel di Taslim ke Palestina, gak mau, makanya bingung 40 tahun di padang teh. Lah umatnya Rasulullah SAW ini orang mulia, para sahabat yang mulai iman yang kuat, ya, mudah. Nggak sampai 50 tahun 2/3 dunia dikuasai umat Islam. Kenapa? Karena punya imannya yang kuat. Kerajaan Persia itu seperti Amerika sekarang, negara adidaya, negara megapolitan. Tahun 2002 kalau nggak salah, atau 2000. Di sana dulu di Amerika itu ada majalah yang covernya itu Monster of Islam. Gambarnya apa yang mulia? Jemaah tabligh. Bawa kompor. La ilaha illallah. Enggak takut mereka kemana-mana, enggak takut. Bahkan negara Yahudi pun enggak, Israel enggak takut itu. Malah orang Israel itu apal 6 sifat. Pegawai imigrasinya itu 6 sifat hafal. Maka jemaah masuk ini. Dites mesti 6 sifat sama imigrasinya. 6 sifat lulus berarti. Masuk Israel boleh. Suatu saat jemaah ini suruh menyebutkan 6 sifat. Apa? Ikramul muslimin, ini bahaya ini. Yang kafir-kafir apalagi Israel ini enggak diikram, bagaimana? Dirubah ikramun nasr. Wah, ini jalur arahan. Ikramun nasr diusir, jemaah enggak boleh masuk. Kalau ikram muslimin boleh. La ilaha illallah. Nah itu negara apa namanya? Persia itu sudah ribuan tahun. Romawi seperti sekarang Rusia itu, di bawahnya Amerika kalau sekarang. Tapi dengan sahabat itu, dengan iman yang kuat itu mudah sekali tumbang. Nah, sekarang umat Islam dihinakan di mana-mana karena imannya lemah ya. Rumah-rumah Allah itu ditinggalkan. La ilaha illallah. Kalau kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita yang mulia, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai ke sungai ini. Dajilah di Iran yang mulia. Pasukan Roma, pasukan Persia sudah kabur, mereka membawa kapal-kapalnya, perahu-perahunya dibuat, dibawa semua ke seberang sana, sehingga sahabat itu diam saja. Gimana ini? Masalah beliau. Ada yang mengatakan Sayyidina Sam Al-Farisi itu Tuhan, engkau ini doanya makbul. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gimana caranya? Ya doa kepada Allah Ta'ala, kita jalan di atas air. Dah, dengan beliau sendiri jalan di atas air. Kemudian kalau yang sudah berhasil, semuanya mengikuti niatnya yang awal tadi itu, tawasulan kepada orang-orang soleh. Akhirnya semuanya itu jalan di atas air dan mereka ini saling berbicara seperti ketika di pasar. Allah. Tidak takut apa-apa, kayaknya itu makhluk semua, nggak ada apa-apanya di situ. Inilah kalau iman sempurna. Kalau nggak sempurna, jangankan di atas air, di atas sandalnya nggak siap. Jemaah jalan kami, insya Allah dari Ampana satu jamaah, insya Allah jalan kaki menuju mana? Dari sana, yang timurnya, Lubuk Banggai sana, Kepulauan, terus berjalan sampai ke Toli-Toli sana, insya Allah sampai ke Pulau sana. Ini sahabat begitu yang mulia. Sehingga orang-orang Parisa mengatakan itu, oh kita ini perang dengan demit, bukan dengan manusia. Lihat itu siapa itu mereka? Gimana nggak mengerikan ini orang-orang batil yang melihat orang-orang Islam jalan di atas air yang mulia. Jiwa ini bukan manusia. Maka yang mulia sahabat itu semua selamat sampai ke tujuan. Tidak ada yang hanyut, tidak ada yang tenggelam, hanya satu yang hanyut, yaitu piring. Piring sedang Malik bin Amr. Maka beliau malu yang mulia. Semua selamat kok piringnya tok ini yang tenggelam bagaimana ini? Piring waktu itu dari kayu, bukan kayak kita piring-piringnya. Maka itu yang mulia. Sedang Malik bilang, ya Allah, jangan engkau jadikan saya ini salah satu orang yang piringnya hanyut. Bukan imannya hanyut, imannya sempurna semuanya, piring ini mulia. Maka ombaknya datang membawa piringnya dengan ambil di depan. Allah. La ilaha illallah. Di waktu itu sungai arusnya deras, sangat deras, nggak memungkinkan. Seperti Bupati Ampana kemarin nggak bisa pulang. Kenapa? Karena arusnya ombaknya kuat. Ini kalau sahabat tidak. La ilaha illallah. Sampai sana yang mulia, itu pasukannya rajanya pun kabur dengan orang lemahnya. Maka saat ini memasuki satu ruangan yang khusus, itu ada satu benda namanya patung menghadap ke sana. Ini begini, jadinya lucu. Ini dibuat ada apa-apanya ini. Kamu bongkar itu, ternyata di sudah melihat pusat ghanimahnya para sahabat di sini. Nggak bisa dihitung yang di situ tok. Itu kurang lebih kalau itu akan dinar. Itu 2000 triliun berapa nolnya selupa saya. Itu kalau saya kalikan yang mulia 17 ditambah nolnya 17. 75 ditambah nolnya 17 berapa Pak? Triliun. Wah, skamtaratu min jannati wa uyun. Itu para sahabat kamtaratu apa? Jibar-jibur mangan nganggur, pemagedom tanpa dosa. Jibar-jibur mangan nganggur, jibar-jibur itu santri kalau mandi, oh enak, nggak tahu temennya nggak kebagian. Jibar kayak kita di rumah, nggak tahu hisapnya itu ada hisapnya. Mangan nganggur makan terus nggak pernah kerja, kayak santri mana? Ya Pak, ya kerja lah, nggak pernah kerja dapat duit. La ilaha illallah. Mangan nganggur omah gedong tanpa dosa, rumahnya besar tanpa dia kerja. Ini kehidupan santri begitu. Insya Allah kartunnya seperti santri. Insya Allah. Insya Allah. Punya Allah. La ilaha illallah. Maka sahabat ini sudah itulah ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab menangis yang mulia. Dapat harta yang begitu banyak. Orang-orang Islam kaya semuanya, yang mulia menangis begini. Yang munafik nggak ada itu, bagaimana? Yang munafik itu mujahadah, yang sedang bakar mujahadah, yang beliau, masya Allah, sudah mulai tertata, yang beliau, karena imannya sahabat sudah sempurna itu. Yang mulia yang kedua, kalau iman kita meningkat yang mulia, maka kita menambah cinta. Dalam hati ini cinta kepada Rasulullah SAW, orang yang terbaik sedunia.
Ada seorang, bukan sahabat ini, seorang tabi'in. Dikatakan para ulama, beliau salah satu pimpinan para tabi'in. Tidak punya apa-apa. Hari-hari selalu di rumah yang mulia. Hari-hari dia kerja. Kerjanya ini menjadi tukang buruh daripada kambing-kambing. Bala kambing. Nanti kalau setiap hari dapat umpamanya 50.000, itu hartanya ketika itu habis. Untuk ibunya, untuk tetangganya yang miskin, untuk sedekah, untuk dia sendiri. Habis setiap hari itu. Tapi dalam hatinya ini cinta kepada Rasulullah SAW, mau ziarah kepada Nabi, mau sholat kepada Nabi tidak bisa. Kenapa? Karena dia punya tanggungan, yaitu ibunya ini Pak sudah lumpuh. Sudah lumpuh. Beliau ada namanya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Bukan Al-Qarni, itu Al-Qarani, itu Fathul Qaf wa Ra. Uwais Al-Qarani ini manusia yang terkenal di langit, semua kenal, di bumi enggak ada yang kenal. Maka yang melihat setiap hari dia ikuran orang tuanya, dia memandikan, dia menyuapi makanan dalam setiap harinya, dia menggendong setiap harinya. Dia punya sapi, loh. Mulai dari anak sapi yang kecil itu digendong di pundaknya, sampai ngapal pundaknya, ke gunung turun lagi setiap hari, sampai sapinya sudah tua renta. Ngapal di untuk apa lah kamu? Ini latihan. Kata apa? Saya gendong orang tua saya untuk pergi haji pulang pergi. Saya cinta kepada orang tua. Anak sekarang bagaimana? Kamu itu. Orang tua kok digamuk-gamukan. Kayak dia kayak kerbau saja. Itu lebih baik kerbau daripada kamu. Coba lihat sekarang ini. Bagaimana seorang anak dengan ibunya, dengan bapaknya. Wa qatakullahu ma'ufin. Mengatakan aja nggak boleh, haram itu, berdosa itu. Apa dengan kata-kata yang lain lebih-lebih lagi. Maka yang mulia karena kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah muliakan Uwais Al-Qarani yang mulia. Nggak bisa ketemu Nabi, tapi hatinya cinta. Maka ibunya yang tua rentan, Bu, saya ingin dengan Rasulullah. Laka apa kamu tega melihatku seperti ini? Sudah rabun juga, buta lagi. Kakinya pun sudah rusak, matanya rusak. Kamu kok tega sekali, nak? Sehingga cerita satu saat itu beliau diizinkan ya. Sampai di Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata jawab seorang Quran, Waalaikumsalam. Mana wahai umi Rasulullah SAW? Oh, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW telah di medan tempur, telah turun. Kapan pulangnya? Tidak tahu. Kata ini Pak Abdullah mana? Keluar 4 bulan. Pulangnya kapan? Besok lusa. Lu kok tahu, Bu? Saya tanggali kalendernya. Saya tanggali. Kalau saya mengatakan, lo nggak tahu saya. Pulangnya kapan? Saya nggak tahu. Rasulullah itu kalau dalam keluar itu nggak ada batas waktunya. Insya Allah semua siap. Insya Allah. 4 bulan itu rendah sekali. Hitungan sangat kecil sekali. 3 hari itu kecil, tapi berat sekali rasanya. Itulah beratnya hari dunia, cinta kita kepada dunia. Kamu tunggu saja nak, kamu dari mana? Saya dari Yaman, wahai Umi. Dari Yaman? Iya. Kamu tunggu di masjid jangan. Di masjid Nabi itu tempat amalan. Bukan nganggur turu kayak kita ini. Bahkan ngapain tidur juga ini. Allah. Nanti diganti kepalanya, diganti sama kacang hijau kata kita. Kena angin langsung terbang. Manusia tanpa kepala. Insyaallah semuanya yang mulia. Insyaallah. Sampai 3 hari, soal lagi kepada Sayyidah Aisyah karena beliau sangat risau. Risaunya apa nih? Orang tuanya di rumah, siapa yang penggantinya itu sudah pas. Ini tertibnya ya. Jadi kalau orang nggak boleh jos-jos. Beliau ke Madinah untuk sholat Rasulullah. Beliau musyawarah dengan orang sana digaji untuk khidmat kepada ibunya. Darurat. Akhirnya beliau sholat kepada Sayyidah Aisyah lagi, wahai Umi, kapan pulangnya? Oh wahai anakku, maka singkat cerita beliau izin.
dan sampaikan salam saya ya Umi kepada Sayyidina Rasulullah SAW dari Uwais Al-Qarniyah. Disampaikan. Maka beliau pulang, Sayyidina Rasulullah datang. Takdirnya nggak sahabat itu, sahabat orang pilihan. Maka Rasulullah sudah tahu sebelumnya. Kemarin ada anak yang namanya Wasqoni ya. Iya. Hei Ali, hei Umar, kalau kamu ketemu Wasqoni kalau doa, doanya makbul semuanya. Allah. Kenapa? Ada cinta dalam hati kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Allah. Maka Sayyidina Umar ini sama Sayyidina Ali ketika musim haji absen. Mana orang Yaman? Afakur. Oh, enggak ada. Haji berikutnya tamu lagi. Semua orang Yaman dikumpulkan. Siapa? Enggak ada lagi. Suatu saat ada Uwais Al-Qarni minta doa. Enggak bisa Tuhan. Engkau ini kartu nama. Engkau ini kartu nama, penanggung jawab, ini terjemah saya sendiri ya. Dalam hati beliau dan beliau ucapkan, ya Khalifah, engkau adalah orang tua kami, doa engkau makbul, begini. Enggak bisa. Oh enggak bisa Tuhan. Oh enggak, ini rebutan doa. Kalau kita kan iklan, kamu dulu kan, urut 4 bulan, 3 hari ini kamu dulu, saya tak belakangan. Kalau beliau ini tidak yang melihat, ada orang ini 2 orang berkelahi, seolah-olah kayak berkelahi, saling mau minta doa. Ini pesannya Rasulullah SAW. Langsung tunduk. Rasulullah langsung doakan Allahumma. Yang mulia, seorang Sayyidina Umar minta doa kepada seorang tabi'in. Kenapa? Dalam hati ada suatu nur lebih besar daripada mutiara-mutiara yang mahal harganya. Allah. Itu cinta, mahabbah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita usahakan yang mulia. Bukan hanya tampangnya sunnah Rasul, gambarnya penting itu. Kita ikuti Rasulullah SAW. Tapi sunnah ada berapa itu? Ada 3. Kehidupannya sehari-hari bukan hanya gambar. Sampai dalam hati kerisauan Nabi itu ada dalam dirinya yang mulia. Ini usaha yang sangat besar, sunnah yang sangat besar. Mengikuti seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Targetnya begitu, kalau nggak bisa ya kita akan dihitung mengikuti sunnah. Insya Allah yang mulia. Insya Allah. Itu ada tanda-tandanya. Saya Ilyas dulu tuh masa kecilnya itu membawa tongkat. Untuk apa Ilyas? Saya akan jauhi orang-orang yang mau sholat. Anak sekarang kita ini membawa HP. Sampai bapaknya juga. Anaknya 4, ibunya 2. Kurang ya? Suaminya 1. Berapa orang itu? 7 orang. Ya, di ruang tamu saling seperti orang yang gak kenal lagi marah-marah. Kenapa? Bawa HP semuanya. Ada yang dunia maksiat sana, bapaknya yang dunia game. Kartu 4 bulan sangatnya game. Online, masya Allah. Bagaimana ini seperti ini, nggak ada mutu ini. Ada namanya anak kecil, namanya Mahmud. Terus, mengenai bagaimana nama engkau sudah mirip sama kakek engkau. Iya, saya ini belum bisa apa-apa, tapi saya ingin seperti bakung saya. Itu waktu itu saya ngomong dengan beliau ini masih kecil, belum nggak ingat itu. Umur 2 tahun nggak ada ya. Ada pikir seperti itu Pak. Umur nggak ada 2 tahun sudah ingin mengikuti jejaknya kakeknya sendiri yang seorang wali Allah. Ada nggak? Ini perlu kita usaha iman yang mulia. Agama yang mulia. Hari demi hari sampai seluruh keluarga kita, bahkan seluruh umat Rasulullah SAW buat usaha yang mulia ini. Insyaallah yang mulia. Cinta kepada Nabi 100%. Beliau adalah manusia yang sangat berjasa untuk kita dunia akhirat. Maka kita perlu hafalkan itu, dan perlu kita imani, dan perlu kita kerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dengan ngaji. Ada ulama itu nolak dakwah. Di situ kartunya atau ahbabnya nggak mau ngaji sama ulama tadi.
Pokoknya itu ulama yang tadi melarang, nggak boleh, itu Wahabi, itu Syiah, macam-macam itu kepada ahbab ya waktu itu. Maka ada kartun, ada ahbab dari Solo, menuju dari Solo ini hati. Sekarang la ilaha illallah. Alhamdulillah mana wafat Husnul Khotimah. Tangga saya di sana. Pak, kumpulkan jemaah. Kumpulkan. Kalau ngaji, kalau nasruliyah itu gampang. Jangan secara zahir, secara hati kamu doakan. Zahirnya apa? Gak usah taskin. Kamu datang kepada Pak Kiai, minta waktunya ngaji seminggu sekali. Kalau nggak siap 1 bulan sekali. Insya Allah dia akan senang dengan kamu. Maka itu kartun jumlahnya 14 datang kepada Gus Ali, seorang ulama di Jawa Tengah. Dia berdoa, hanya masang pertama kali. Tapi setelah itu semua bergembira, kenapa? Kartun yang minta ngaji. Akhirnya 4 bulan keluar. Allah. Bagaimana? Allah ya. Mau lama gak boleh taskin. Boleh di ikram. Syarat rukun sholat itu dikerjakan betul. Bagaimana ketika takbir yang betul. Jangan sampai kita takbir Allahu Akbar. Yang adzan sudah kayak pil-pil, imamnya kayak kuda lagi mau terbang, cepat sekali. Sehingga terawih 2 rakaat cukup 5 menit. Yang dibaca apa? Semakin lama semakin melempem gitu. Kalau Nabi semalam suntuk apa? Sholat sampai bengkak-bengkak gitu. Itu sendiri sudah Aisyah. Soalnya mulia. Dapat satu sakti. Borong terawih apalagi Ramadan ya. Ada yang tinggal milih menunya banyak sekali kayak warung akhirat. Ada yang 1 juz. Minimal itu 1 juz. Dulu itu berat rasanya, sekarang masalah ringan. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang 20 juz, ada yang 25 juz, ada yang 30 juz semalam. Bisa awal, sahur, subuh. Ada seorang tentara ini, di sana mau mencoba kesaktian kakinya. Ya, ikut terawih 30 juz. Masya Allah, gimana rasanya? Masya Allah, Masya Allah. Gak apa-apa nih. Dengan duduk akhirnya, gak apa-apa, gak kuat. Lagi kalau Allah itu gak kasih beban kepada kita. Tapi usaha. Ini baru sakit sedikit, sholat dengan duduk. Saya tahu mas, sakit panu. Usaha dulu berdiri, kalau nggak bisa kelihatan goyang-goyang mau jatuh kita turun, ya enggak? Perang dulu, belum perang sudah lari duluan, bagaimana? Ini sama Nabi itu waktu itu orang-orang munafikin seperti itu. Berangkat tapi berangkat gembosi orang untuk pulang dia. Berangkat keluar juga karena kabur dia. Ini sama dengan seperti orang makan belum selesai kabur. Tak kasih nampan belum selesai. Insya Allah semua lihat dulu. Ibu dia kita menikah, sholat kita menikah, takbir yang jelas, bacaan Fatihah yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu makhraj al-huruf tajwidnya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hak jadi kata jadi hak. Kalau ngalamin agak sedikit mirip pada itu nggak apa-apa orang Jawa. Ngalamin ain. Jadi Fatihah itu penting. Berarti sholatnya kita ada mutu. Tambah taklim supaya kita ini sholatnya bermutu ini. Sudah 4 bulan nggak pernah sholat duha. Pengen punya anak soleh-soleha. Rezekinya seret. Anaknya mumet. Akhirnya kabur dari pesantren. Ini pengaruh ini. Sudah 4 bulan. Masya Allah. Nggak bisa sholat ternyata. Harusnya itu malam-malam sholat, malah tidur semalam subuh. Siapa yang pernah 1 malam saja
sholat sampai subuh, pada isya sampai subuh. Tidak ada yang tidur. Makanya sahabat imannya kadang nambah kadang turun itu. Iman kita keluar masuk itu. Kalau ketika mau hujan atau angin, ada awan, Rasulullah SAW keluar masuk rumah. Keluar masuk rumah, risau, takut ada azab. Ketika hujan turun, belum mengatakan rahmat, rahmat, langsung hujan-hujan lagi. Kalau kita keluar masuknya bukan itu, imannya yang keluar. La ilaha illallah. Ada yang mengatakan kalau waktu itu mau hujan apa Rasulullah itu masuk keluar masuk rumah ataupun beliau ini maju mundur, takut seperti kaum Ad gitu. Tapi kalau hujan langsung hujan. Imunisasi alam kata Pak Dokter. Insyaallah. Cuma saya kira hujan pertama kali buka pakaian, tapi tutup aurat. Supaya nanti percikan-percikan rahmat dari Allah Taala itu menjadi obat kita. Insyaallah semuanya. Jadi sholatnya semakin meningkat yang mulia. Yang wajib, kemudian yang wajib. Wah, saya IPB 5 kali, negeri 10 kali, haji. Iya, kali ya. Hajinya saya hitungan kodok itu. Sudah saya takdim semua ketika IPB 5 kali. La ilaha illallah. Haji dulu Pak. IPB niat, nanti habis itu langsung haji. Ataupun di Bali. Di Jawa itu daftar sekarang 20 tahun baru haji. Berarti haji dulu saya nggak 4 bulan Pak, nggak IPB nggak bisa. Daftar itu wajib. Setelah daftar 4 bulan. Insyaallah ini setelah daftar ke negeri jauh. Jangan sampai kita kemana-mana tapi nggak pernah daftar. Soalnya ini ya, semakin lama dalam usaha dakwah, usaha agama, semakin meningkat kemudiannya. Fatihah jelas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya yang sama dengan imamnya. Waladdallin. Amin. Imam belum ngomong amin duluan. Waladdallin. Biarlah napas dulu, jangan langsung. Terima kasih napas. Amin. Bareng antara imam dengan makmum, bareng takminnya itu bareng. Maka sama dengan takminnya itu bareng dengan malaikat. Allah. Satu sholat selesai masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka pakai tasdid yang benar. Jadi kalau enggak salah, iyyaka kepada engkau matahari aku menyembah dan aku minta pertolongan untuk hanya jadi matahari jadinya. Sedikit itu salah semua. Langsung ke jauh itu artinya itu. Jadi fatihahnya jelas. Nah, tahiyat itu juga wajib. Betul. Kalau nggak betul kita perlu nambah lagi waktu kita untuk masalah. Insyaallah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah Taala akan menjawab fatihah kita. Hamidani abdi. Katanya. Allah mengatakan hambaku telah memuji-muji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau lafadznya nggak benar gimana jawabnya? Ya nggak dijawab apa-apa. Wa asna alai abdi kata Allah Taala, dan hambaku telah menyanjung-nyanjung aku. Maliki yaumiddin. Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagung-agungkan aku. Yang mulia, inilah semakin lama dalam usaha dakwah, usaha agama, semakin meningkat fatihah kita, sholat kita, ubudiyah kita. Insyaallah semuanya. Insyaallah. Masuk rumah, baca salam, assalamualaikum. Ahli rumah, waalaikumsalam. Baca Al-Ikhlas 3 kali, ini sunnah Rasul. Kemudian baca apa? Sholawat 3 kali. Insya Allah rumah kita menjadi rumah yang barokah, rezekinya pun barokah. Kelihatannya nggak kerja, kelihatannya, tapi itu duitnya banyak ya pun ini. Insya Allah ini lihat.
Good morning katanya. Selamat pagi, yang pakai selamat orangnya konyol. Itu orang-orang nggak ada iman begitu, orang-orang talis itu. Pak Yai, gimana hukumnya salam? Wah, saya penting ada salamnya. Good morning, selamat pagi boleh? Boleh, itu adalah sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul, digepuk pakai palu nanti. Dipalu lah. Di Sultan. Bapak jadi pak. Insyaallah yang mulia. Ini ada dalam kitab itu diceritakan. Iblis punya anak 9. Salah satu namanya Dasim. Dasim suka masuk-masuk. Satu masuk rumah yang nggak pakai salam. Ya enggak, jadi rumah yang tidak ada iman, nggak ada salam itu begitu. Yang kedua dia masuk di baju-baju ketika antum pakai yang ini nyendal itu dipakai nggak pakai bismillah. Yang ketiga masuk preferensinya istri kita. Kita baca bismillah. Anaknya setengah setan setengah manusia. La ilaha illallah. Kalau perempuan dasimah, hati-hati itu. Masuk rumah itu apa sunnah Rasul? Masuk sawah apa sunnah Rasul? Semua masuk itu pakai doa semua. Insyaallah mulia. Ketika keluar juga pakai doa. Apa doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Doa nanti akan ada suara dari langit. Kufita wa hudita. Kamu akan dicukupi kufita wa bukita wa hudita wa tatahamu syaitan. Dalam satu hadis tidak cuma bobot. Rezeki kamu akan dicukupi, kamu akan dijaga oleh Allah, kamu akan diberi petunjuk oleh Allah. Setan-setan akan menyingkir dari kalian. Allah. Ini penting ini. Sudah lama nggak pernah salah masuk rumah. Keluarnya biasa-biasa aja. Yang penting sudah pakai serban itu selesai masalah. Serbannya kau tidak pispa kan itu. Tapi nggak pernah salah masuk rumahnya. Apa ini? Sunnah Rasul ketika bayar, ketika di sini nggak mau pakai sunnah Rasul. Insyaallah yang mulia, penting ini. Kemudian selanjutnya yang mulia, yaitu muamalah yang lurus. Muamalah yang lurus itu satu darah hasil makanan yang tidak lurus, yang tidak halal, maka akan pengaruhnya besar sampai ke neraka. Hati-hati. Muamalah utang-utang sunnah itu. Tapi utang-utang di mana sunnahnya? Di bank. Enggak ada sunnah itu. Kita malah lari dari bank. Mulai jadi pakai bank. La ilaha illallah. Kalau ada iman udah. Kemarin ada orang itu ketemu Boro itu. Alhamdulillah saya dulu ikut ini, ikut itu, enggak sukses. Sekarang ikut dakwah yang Boro saja enak kayaknya. Ada ulamanya. Ini baru kalau 3 hari dia punya 15 showroom. Dealer baru-baru, dia orang Jepang. Orang Jepang. Tinggalkan riba. Rumah makan. Akhirnya apa? Bangkrut rumah makan, habis hartanya. Sekarang udah kaya lagi dia. Diambil orang Cina. Orang Cina itu bukan ecek-ecek. Pengambil bis itu, Masya Allah itu. Akhirnya datang ke Jepang orang Cina yang punya Oppo itu. Siapa orang Indonesia yang dijadikan pekerja? Ternyata dia kepilih 6 bulan jadi dari banyak. Akhirnya masuk lagi ke situ. Nah sekarang mau punya tanah untuk pesantren, istiqomah 3 hari sama La ilaha illallah. Kemarin kita ketemu di Padang baru kemarin tuh. Utangnya berapa lama di bank? Kurang lebih 3 miliar Ustaz. Masya Allah. Berapa puluh punya truk? 50, 30 truk. Yang 20 itu riba, yang 10 halal. Langsung 4 bulan ditinggal semua. Gak bisa tidur, 4 bulan bisa tidur. Kurang 20 hari kemarin. Kita dikasih arahan oleh Pak Kiai begini. Pak, meningkat ini namanya. Sudah lama malah jadi pegawai bank. Alhamdulillah syukuran.
Jadi diterima di bank. Pak Darul Habib bin Allah itu perang kepada Allah. Kamu kok jadi pemimpinnya? Gimana kamu ini? Boleh ke bank, kapai mereka. Insyaallah mulia. Cepat-cepat sunannya, nggak boleh lama-lama. Tarik mereka keluar. Assalamualaikum. Tapi nomor kau itu turun. Utang itu sunnah, pahalanya banyak pada sedekah. Utang itu sunnah. Kata Rasulullah yang makanya itu 18 kebaikan ganjarannya ngutangi. Kalau saudara 10 minimal ini 10. Kalau ngutang itu minimal 18 kebaikan. Jadi kalau ada orang ngutang kasih aja utang, jangan dikasih gratis. Gimana? Politik ini. Setelah itu nggak sampai ya Pak, saya ikhlaskan. Dapat 28 pahala minimal. Tidak ada ulama katanya tidak ada ulama sudah ngutangi terus dibayar nanti di akhirat. Ketika orang lagi butuh sedekah, butuh pertolongan dia banyak zalim dia nggak mau bayar. Muamalah lurus yang mulia sehingga anak kita ini kita kasih makan makanan yang halal 100%, tidak ada micin-micinnya. Ini generasi micin semua. Makan dijaga, makanan dijaga, harganya halal. Insyaallah semuanya. Kemudian masalah kita kepada seluruh umat Rasulullah SAW, kepada istri kita, terutama hari-hari itu istri. Harus punya iman yang kuat. Istri ini hamba Allah. Kamu marahin saya nggak apa-apa. Nanti saya jadi wali Allah gara-gara kamu. Akhirnya istri semakin marah. Kenapa? Gara-gara marah saya kan jadi wali Allah. Ada orang ngeluh kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mau ngeluh ini karena dicerewetin istrinya. Jadi kata Gus Muhammad kemarin berapa itu? 40.000 kata setiap hari seorang wanita. Kalau laki-laki itu berapa? 14 atau 17.000. Kita itu cerewetnya pahala itu. Kalau kita dihina. Maka ini sahabat ini datang kepada Khalifah mau mengeluhkan masalahnya dicerewetin diomelin istrinya. Sampai depan rumah belum mendengar Sayyidina Umar dicerewetin istrinya. Loh kok bodoh? Kok sama, tak kurang saya. Ini seorang khalifah di sana itu diam aja. Akhirnya bila merasakan ada orang dia pergi, hei sini, kenapa kamu? Bila saya punya masalah tua, ternyata sama saya juga sami mawon. Podo wae, tunggale, sama saja. Kamu tahu nggak? Ketika istri kamu ngerewetin kamu, ngomelin kamu, itu hati kamu harus menghadap kepada Allah. Allah menggerakkan dia. Yang kedua dia telah menemani kamu seumur hidup, menjabarkan kamu, melahirkan anak kamu, nyusul anak kamu, malam juga dengan kamu sampai subuh. Tidur maksudnya. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar bukan ulama. Dari mana itu dalilnya? Dakwah gak butuh ulama sama dengan dakwah gak butuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Minta akhir tak markas gak ada judulnya. As'alil imarah katanya. Jangan kamu minta kepemimpinan. Kalau jadi pemimpin karena minta-minta, jadi pemimpin dengan nyogok-nyogok dan sebagainya, kamu akan diserahkan oleh Allah urusan itu. Allah gak akan tolong kamu hai manusia. Tapi kalau kamu jadi pemimpin kok tanpa minta-minta, kata Rasulullah SAW, kok intalah, kamu akan ditolong oleh Allah Taala. Termasuk kata kita ingin jadi markas. Allah. Nggak boleh itu. Itu ada pondok kita di sana di Medan itu. Kita jadi markas. Nggak boleh. Nggak boleh. Datang lagi. Nggak boleh. Untuk sepakat 100%. Nggak boleh. Kemudian pondok buat masjid untuk santri nggak apa-apa. Akhirnya, Pak Yai ini sudah 50%. Nggak boleh. Pak Yai ini 99%. Nggak boleh. Untuk 100% sepakat. Sepakat Pak Yai baru boleh. La ilaha illallah. Enggak boleh minta-minta, tapi kalau diminta siap. Ini akan dakwah terarah. Kembali kepada awal yang mulia, dakwah itu butuh ulama. Butuh ulama dakwah itu. Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang ulama, muftinya sahabat itu. Rasulullah SAW pernah berbicara bermudzakarah satu hari kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril sifli min hasanati Umar.
Wahai Jibril, coba sebutkan kepada saya bagaimana kebaikan-kebaikan Umar, iman-imannya Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Jibril mengatakan, ya Rasulullah, seandainya seluruh air dijadikan tintanya dan daun-daun jadi kertasnya, saya tulis seluruh kebaikan Umar bin Khattab. Lama fasal tua, sungguh-sungguh saya nggak bisa ngitung ya Rasulullah. Allah. Bukan lama, dari mana kan? Tugas tuh. Baik, nomor 2. Lanjut Rasulullah mengatakan, wasifli min hasanati Abi Bakr as-Siddiq. Kalau kebaikan Umar begitu sudah tahu nih. Kalau kebaikan Abu Bakar bagaimana wahai Jibril? Ya Rasulullah, Umar yang saya nggak bisa ngitung kebaikannya itu diambil 1% saja daripada kebaikan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Lama khasatullah ya Rasulullah. Allah. Kenapa seperti itu yang mulia? Kalau dikatakan bukan ulama, kamu yang ulama, pakai alif, pakai hamzah, penyakit. Allah. Kalau ulama itu orang yang tinggi derajatnya, takut pada Allah. Loh, saya sudah takut pada Allah kalau nggak ngaji. Ya beda toh Mas. Takut pada Allah nggak ngaji dengan takut pada Allah ngaji itu yang ulama sesungguhnya. Kamu itu baru abid, bukan ulama. Iya apa enggak? Atau pakai hamzah aja lah. Kita masih banyak penyakitnya. Kenapa beliau menjadi orang terbaik yang mulia? Satu saat beliau mengatakan dengan Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, karena apa yang kamu cintai dari dunia ini, yang pertama an-nadrah ila wajhik, melihat wajah engkau ya Rasulullah. Melihat wajah orang soleh ini sunnah, pahalanya besar. Melihat Rasulullah apalagi, melihat orang yang pernah melihat Nabi itu derajatnya tinggi di Allah. Apalagi melihat Rasulullah, seorang sahabat, dan beliau itu hanya yang dalam Quran dapat yang bakat sendiri. Yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'an, li sahib sahabat. Insyaallah. Insyaallah. Yang kedua, saya habiskan kertas untuk engkau ya Rasulullah. 8 buku habis, hartanya habis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, saya nikahkan putri saya untuk engkau ya Rasulullah. Ini tanda kartun jos itu. Kartun jus, bukan jus dicampur jus melonnya mantap. Kalau jus itu seperti es jus. Injilnya rusak ini. Kita bahas kartun Jus. ahbab jus, bukan jos. Akhirnya apa yang mulia? Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Khattab. Dikatakan Abu Bakar karena setiap kebaikan sosok awal. Dikatakan Abu Bakar kenapa? Salah satu istri Nabi yang perawan adalah putrinya beliau. Itu dikatakan bukan ulama bagaimana? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan penggal itu lehernya. Sahabat bingung Rasulullah wafat itu. Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul wa dakhalat min qablihi rusul. Al-ayat. Apakah semua sahabat enggak paham ayat ini? Paham. Tapi yang menerapkan dalam kondisi yang begitu genting ada ulamanya. Siapa yang mulia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi itu makhluk. Nah, kalau mati ya mati biasa saja. Nabi-nabi sebelumnya juga mati. Harus semua memahami dan terkondisi. Siapa itu? Ulama. Kalau yang kedua, Sayyidina Umar juga muftinya sahabat. Yang kita Sayyidina Utsman itu juga orang alim, ulama, nggak pernah lihat auratnya. Al-Quran hari-hari dibaca. Sayyidina Ali, ulama lagi yang mulia. Ada Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Saya adalah gudang ilmu, Ali pintunya. Masya Allah. Mentang-mentang ahli ilmu sama orang tua nggak ada, tidak bisa. Mentang-mentang 4 bulan sama ulama nggak punya apa? Nggak punya ada, bahaya. Allah. Kita bisa hilang. Allah. Sayyidina Ali pimpinannya para kiai, pimpinannya ulama. Itu suatu saat subuh, sholat subuh ke masjid, nggak pernah belum nggak ke masjid. Apa sholat dulu? La ilaha
illallah. Itu Allahu Akbar sampai komat. Rasulullah sudah iqamah sudah Bilal itu. Waktu komat itu sudah Bilal berangkat. Di depannya itu ada orang tua renta. Jalannya itu Senen Kumbang. Pelan-pelan. Maka beliau nggak mau mendahului orang tua itu. Beliau ini bangnya kiai, sedangkan di luar itu orang tua biasa, sahabat biasa. Sampai Rasulullah walaqalin amin baca surat lagi. Belum selesai juga belum sampai beliau di situ. Kira orang tua nggak mau mendahului beliau. Baca surat selesai rokok, malaikat Jibril turun langsung rokok itu punggung Rasul di tangan supaya Sayyidina Ali dan orang tua bisa mendapat satu rakaat Rasulullah SAW. Allah. Jadi beliau sudah adab dengan orang tua menggegerkan menyibukkan malaikat Jibril. Rokok ditahan. Seorang Nabi ditahan rokoknya gara-gara sahabat dari Sayyidina Ali belum ditolak. Kenapa? Beliau ini adab muasyarah yang baik. Insya Allah. Mulai kapan orang markas ngatur-ngatur saya? Saya orang alim. Kan bukan begitu. Insya Allah. Enak aja nih. Jangan walaupun orang markas ini orang-orang alim, ustaz-ustaz yang banyak alim. Jangan merasa kita merasa lebih baik. Orang alim. Terus sampai muluk ya, sampai Allah gunakan orang-orang yang dalam usaha agama itu orangnya ulama semua sampai masyayikh kita, Syekh Ilyas, siapa? Bukan ecek-ecek beliau ini ulama ini beliau. Allah. Itu rekan usaha dakwah oleh si Hadrati Inamul Hasan, Mas Yusuf, ulama itu, bukan kartun ini, ulama. Kartun dihapus lagi sekarang. Kalau ulama nggak bisa dihapus, dia apa enggak? Ya. Terus apa lagi? Kemudian Syekh Hasan Hadraji, itu ulama besar al-zikir. Kemudian siapa lagi? Sekarang saya ini bukan sembarangan. Jadi harus hati-hati. Masa ulama harus hati-hati. Kita mau asal yang baik dengan mereka. Insya Allah semuanya jadi. Insya Allah. Kembali kepada ulama. Insya Allah. Insya Allah. Ulama itu siapa? Nama yang syawwaha min ibadil ulama. Itulah muasar yang baik, kemudian akhlak yang baik dan terakhir yaitu amalan hati kita harus sama dengan muasar kita, harus sama dengan iman kita kepada Nabi, harus sama iman kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau kerjakan kita kerjakan semua. Insyaallah mulia. Yang terakhir adalah untuk mendapatkan 5 sifat tadi kita perlu perjuangan pengorbanan. Kalau kita ini perlu pengorbanan kepada Allah, tapi kalau Allah nggak butuh pengorbanan kita. Dengan agama ini Allah rela mengorbankan. Nah, ini kata-kata salah lagi. Korban itu dari yang rendah yang tinggi. Kalau yang tinggi ke bawah itu bukan pengorbanan. Allah telah mengorbankan para rasulnya. Wah ini syirik. Allah. Ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Bukan Allah mengorbankan, itu kata-kata salah ini. Betul nggak ya? Betul. Betul, pengorbanan kamu suami kepada istrinya, wah itu boleh. Tapi Allah berkorban nggak boleh. Dengan usaha agama ini yang mulia, Allah telah hantar para nabinya. Itu Allah hantar, saya ada salah. Rasul Allah hantar, Allah pas. Bukan Allah butuh, bukan Allah berkorban, bukan itu makhluk. 4 bulan. Salah yang mulia. Suatu saat sahabat mengatakan, ya Rasulullah televisi, ya Rasulullah izin saya untuk tamasya. Melihat pantai barat, pantai timur, melihat itu, oh, Rasulullah tidak ingin sahabatnya itu terlena dengan itu. Berarti nggak boleh Pak, yang pantai boleh. Tanya sahabat, beliau mengatakan inna siyahata ummati al jihadu fi sabilillah. Tamasanya jihad fi sabilillah 4 bulan lebih jauh. Insyaallah mulia. Insyaallah. Ke Barcelona. Insyaallah. Insyaallah. Bukan main sepak bola, tapi mendakwai pesepak bola saja. Namanya jihad. Jalan-jalannya kartun atau ahbab atau apalagi nanti kalau dilupa lagi adalah 4 bulan di jalan Allah. Siapa yang 4 bulan lebih jauh? Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau bisa sekarang nanti intinya daftar dulu, nanti Allah mudahkan semua. Tapi kalau nggak niat itu tandanya nggak akan.
Kemudian IPB. Walaupun sekarang dunia gonjang-ganjing, kita tetap niat negeri jauh, kemudian kita niat IPB. Insya Allah semua niat. Insya Allah. 4 bulan jalan kaki. Ini cash. Jalan cash. Enggak, silakan cash ini. Masih ada coro-coro nanti setelah corona langsung kita menyebar seperti bayi yang baru lahir. Langsung menyebar itu. Tentu orang ditahan-tahan 2, setelah kedua kan enak rasanya. Nah, nanti itu lebih jauh sama itu nanti. Sekarang cashnya 4 kaki. Dari Lubuk Bangkai sampai ke Buol. Allah. Juga nggak ada niat gimana? Yang cash, berarti yang cash. Ini keberhasilan kita ya ini mengeluarkan jamaah. Silakan. Silakan taskernya nggak ada. Tasker di belakang tuh. Tim tasker di belakang disiapkan. Pak Abang. Silakan Pak yang cash Pak, berangkat Pak. Ke belakang Pak. 4 bulan jalan kaki, silakan. Dari Lubuk sampai Buol. Sian tim tasker ke belakang. Anggotanya yang Dari Lubuk sampai Buol. 4 bulan biasa bukan? Yang biasa silakan Pak, yang biasa. Daftar ke belakang. Lari? 40 hari silakan Pak, 40 hari. Lari semampunya moga silakan ya Pak. Semua niat dari sini semua keluar bisa. Silakan 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kiai Judat dan rombongannya beliau akan menuju bandara Surabaya dan lanjut ke Tomoro. Alhamdulillah sudah sukses. Alhamdulillah beberapa keputusan telah dikeluarkan. Masya Allah. Kita siap amal dan sampaikan. Insya Allah. Masya Allah.